Halo guys, kembali lagi bersama kami di CDC pada section Indonesian History. Jadi guys, hari ini kita akan menceritakan tentang kolonialisme Inggris di Indonesia. Lebih tepatnya, kita akan memulainya dengan kedatangan bangsa Inggris di Indonesia. Sama dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, tujuan datangnya bangsa Inggris ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah yang merupakan salah satu kebutuhan vital di Eropa, terutama sebagai bahan pengawet makanan saat musim dingin tiba. Tapi bagaimana bisa bangsa Inggris tiba di Indonesia? Apa sih latar belakang yang mendorong Inggris untuk melakukan pelayaran? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Setelah bangsa Portugis sukses dalam perdagangan rempah-rempah, banyak bangsa Eropa termasuk Inggris yang datang dan melakukan perdagangan dengan Portugis. Lisbon, yang merupakan ibu kota Portugis, pun berkembang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dalam waktu yang singkat di wilayah Eropa Barat. Dikarenakan wilayah Inggris yang dekat dengan Lisbon, Inggris mendapatkan harga yang relatif murah. Inggris pun menjual kembali rempah-rempah tersebut ke daerah-daerah di Eropa Barat, bahkan sampai ke Eropa Utara. Namun, hal ini tidak berlangsung lama dikarenakan Inggris terlibat konflik dengan Portugis, sehingga Inggris kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari Lisbon. Inggris pun berusaha mencari jalan keluar dengan cara mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah di timur. Pada Juli 1579, penjelajahan Inggris yang pertama dilakukan di bawah komando Francis Drake ke arah barat. Setelah 68 hari, mereka berhasil melintasi Samudra Pasifik dan menemukan sejumlah gugus pulau-pulau kecil. Kemudian, Drake melanjutkan perjalanan ke Filipina dan akhirnya menemukan Maluku. Drake berhasil mendapatkan izin dari Sultan setempat dan membawa rempah-rempah kembali ke Inggris dengan melewati Tanjung Harapan yang berada di Afrika Selatan. Keberhasilan Drake inilah yang membuat Inggris mulai menaruh perhatian terhadap perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Pada tahun 1583, Ralph Fitch berlayar ke arah timur menuju Nusantara. Ralph berlayar ke Hooghly di delta Sungai Gangga, India, kemudian berlayar ke Burma dan berhasil tiba di Malaka pada tahun 1588. Di sana, Fitch memperhatikan situasi perdagangan dan pelayaran di Nusantara. Pada tahun 1591, Ralph Fitch pun kembali ke Inggris dengan membawa informasi-informasi dari situasi perdagangan dan pelayaran di Nusantara yang sudah dipelajarinya. Pada tahun 1588, Thomas Cavendish beserta armadanya yang baru saja menaklukkan Samudra Pasifik pun tiba di Pulau Guam dan melakukan barter untuk mendapatkan pasokan air segar dan kayu dari penduduk lokal. Setelah itu, Cavendish berlayar menuju Filipina dan pulau-pulau sekitarnya untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang pantai Cina dan Jepang. Kemudian Cavendish melanjutkan pelayaran dan melakukan penyerangan terhadap Arevalo yang merupakan pemukiman Spanyol di Filipina. Setelah penyerangan itu, Cavendish menemukan Indonesia ketika dalam perjalanannya kembali ke Inggris. Cavendish pun mendarat di Maluku dan juga singgah di Pulau Jawa. Pada tahun 1591, Sir James Lancaster dan rombongannya berhasil menjangkau Pulau Sumatera bagian utara, Aceh, dan Pulau Pineng. Pada tahun 1602, Lancaster mendatangi Aceh untuk membeli lada dan rempah lainnya.
Pada tahun yang sama, Inggris juga mengutus Lancaster dan rombongannya menuju Banten untuk menjalin hubungan bilateral. Sultan Banten pun memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten. Pada tahun 1604, Inggris juga berhasil mendirikan kantor dagang di daerah Ambon, Makassar, Jepara, dan Yogyakarta. Jadi itulah guys sejarah kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami mohon maaf jika ada informasi yang kurang maupun salah. Tolong beritahu kami di kolom komentar di bawah ya. Dan yang terakhir, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng jadi kalian tahu kapan kita upload video baru. Klik juga tombol like dan share video ini ke seluruh sosial media dan teman-teman kalian semua. See you in our next video guys. Bye-bye.